Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin Allahumma amin. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan tajwid online kita. Ya, mohon maaf kemarin tidak bisa upload karena suatu hal, dan hari ini insyaallah kita akan mulai upload kembali, dan hari-hari selanjutnya Pak insyaallah semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Amin Allahumma amin. Teman-teman, melanjutkan pembahasan kemarin bahwasanya ra tafkhim adalah ra yang dibaca tebal, dan di pertemuan lalu kita telah membahas ciri-ciri ra yang dibaca tebal 3. Ada 6 ya. Yang kemarin sudah kita bahas 3, yaitu apabila ada ra fathah, ra berharokat fathah ataupun ra berharokat fathatain. Kemudian ra dhammah, ra dhammatain. Kemudian yang ketiga adalah ra sukun didahului oleh harokat fathah atau dhammah. Itu yang kita bahas kemarin. Maka semua itu harus dibaca tafkhim tebal. Dan hari ini kita akan membahas 3 sisa dari 3 yang telah kita bahas kemarin. Masih di pembahasan yang sama, yaitu ra tafkhim. Yang pertama ciri-cirinya adalah ra sukun didahului oleh harokat kasroh, ada hamzah wasol. Nanti kita terangkan. Yang kedua adalah ra sukun didahului oleh harokat kasroh bertemu huruf isti'la. Yang ketiga adalah ra hidup didahului oleh harokat, ra hidup didahului oleh huruf selain ya, yang sebelumnya ada harokat fathah atau dhammah kemudian dibaca waqaf. Ra hidup didahului oleh huruf selain ya yang mati, yang sebelumnya ada harokat fathah atau dhammah kemudian dibaca waqaf. Mari kita praktekkan. Yang pertama dulu, ra yang dibaca tafkhim dalam pembahasan ini lanjutannya adalah ra sukun didahului oleh harokat kasroh bertemu hamzah wasol. Di dalam contoh ini adalah seperti ini. Irka'u. Jadi ini itu namanya hamzah wasol, teman-teman ya. Ini namanya hamzah wasol yang ketika dibaca wasol maka dia tidak dibaca. Ketika ada kata sebelumnya maka yang ini maka tidak usah dibaca. Tapi ketika terletak di awal kalimat, terletak di awal kalimat maksudnya, maka harus dibaca. Contoh, irka'u. Lah, yang ini ada huruf sebelum huruf isti'la, ada huruf sebelum hamzah wasolnya. Seperti ya, seperti am. Kemudian dibaca di sini ada harokat kasroh. Lah, yang ini namanya hamzah wasol. Karena ada kata sebelum hamzah wasol, maka hamzah wasolnya ini tidak usah dibaca. Dan ini menentukan hukum roknya, karena ada hamzah wasolnya, walaupun di sini didahului oleh harokat kasroh, maka tetap dibaca tafkhim. Amir tabu, seperti itu. Lanjut, irja'i. Kita ulangi. Ada ra sukun, perhatikan ra sukun didahului oleh harokat kasroh ya, bertemu hamzah wasol. Kita ulangi lagi, hamzah wasol itu adalah hamzah yang ketika sebelum hamzah wasol itu, berarti sebelum ini itu ada kata lain, artinya dia tidak terletak di awal kata, maka dia tidak dibaca. Tetapi ketika dia terletak di awal kata, seperti ini di awal kata, maka dia harus dibaca dan harokatnya kasroh. Lah, kasroh ini walaupun terletak sebelum ro ya, roknya itu didahului oleh harokat kasroh, tetapi karena di sini ada hamzah wasol maka tetap dibaca tebal. Irka'u, seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Lanjut, amir tabu. Lanjut, irja'i. Seperti itu. Lanjut, ra sukun didahului oleh harokat kasroh bertemu huruf isti'la. Apa itu huruf isti'la? Yaitu kha, shad, dad, ghain, ta, qaf, dha, atau berkumpul pada lafal khussadaghtin, yaitu huruf-huruf tebal ya, yang harus dibaca tebal baik dia berharokat fathah
kasroh, dhammah, berharokat hidup maupun berharokat mati. Semua huruf 7 ini harus dibaca tebal. Ya, harus dibaca tebal. Jadi ketika ada ra sukun meskipun didahului oleh harokat kasroh, tetapi setelah ra sukunnya ada huruf isti'la, maka harus dibaca tafkhim. Kita contohkan. Irghab, irghab, irghab. Lah ghain ini termasuk huruf isti'la. Ingat-ingat, ini huruf isti'la harus dihafal. Kha, shad, dad, ghain, ta, qaf, da. Kha, shad, dad, ghain, ta, qaf, da. Khussa, daghatin, qid. 7-7-nya ini namanya huruf isti'la, yaitu huruf khusus ya, yang baik berharokat hidup maupun berharokat mati, maksudnya adalah sukun, maka tetap dibaca tebal. Ketika itu terletak setelah ra sukun, maka ra sukun ini dihukumi menjadi hukum tafkhim meskipun sebelum ra itu berharokat kasrah. Meskipun sebelum ra itu berharokat kasrah. Kita contohkan. Irghab, irghab, irghab. Qirtasin, qirtasin, qirtasin. Mirsadan, 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 mirsadan. Gitu. Lanjut. Hijrin. Lanjut. Ra hidup didahului huruf mati. Ra hidup didahului huruf mati, ini harusnya ada kata-kata mati, ini kurang ya. Ra hidup didahului oleh huruf mati selain ya, yang sebelumnya ada fathah, ada harokat fathah atau dhammah, kemudian dibaca waqaf. Jadi ini ranahnya adalah ranah ketika dibaca waqaf. Contoh, yang ini tidak masuk, teman-teman ya, yang ini tidak masuk, jadi kita pending. Yasrin, ya ini dibaca waqaf. Yasr, yasr, yasr. Jadi ra hidup, jadi ra-nya itu tidak berharokat sukun. Kemudian sebelum ra itu ada huruf mati selain ya. Ra ada huruf mati selain ya. Kemudian dibaca waqaf. Dan yang sebelumnya itu ada harokat fathah, ada ra hidup didahului oleh huruf mati selain ya. Yang sebelum huruf mati ini ada harokat fathah atau dhammah. Kemudian dibaca waqaf, yasr. Maka dia harus dibaca tebal, tafkhim, yasr, yasr, yasr. Kemudian yang ini wal wat, wal wat, wal wat, ashr, 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 wal fajr, wal fajr, wal fajr. Oke, kita urai. Irka'u, irka'u, bacaan tafkhim. Kenapa? Ada ra sukun didahului oleh harokat kasrah bertemu hamzah wasal. Amir tabu, amir tabu, amir tabu, amir, amir, bacaan ra tafkhim. Tafkhim. Kenapa? Ada ra sukun didahului oleh harokat kasrah bertemu hamzah wasal. Irja'i, 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 bacaan ir, bacaan ra tafkhim, ra tafkhim, tafkhim. Kenapa? Ada ra sukun didahului oleh harokat kasrah bertemu hamzah wasal. Lanjut. Irghab, 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 bacaan ra, bacaan tafkhim. Kenapa? Ada ra sukun didahului oleh harokat kasrah bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada berapa? Ada 7, yaitu kha, shad, dad, ghain, ta, qaf, da. 7 huruf ini meskipun berharokat hidup atau mati, maka harus dibaca tebal. Dan ini menyebabkan hukum ra itu terpengaruh menjadi hukum tafkhim meskipun didahului oleh harokat kasrah. Meskipun di sini ada harokat kasrah. Qirtasin, 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 bacaan tafkhim. Kenapa? Ada ra sukun didahului oleh harokat kasrah bertemu huruf isti'la. Ini huruf isti'la. Mirsadan, 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 bacaan tafkhim. Kenapa? Ada ra sukun didahului oleh harokat kasrah bertemu huruf isti'la. Nah, ini kuncinya teman-teman. Ya, meskipun di sini didahului oleh harokat kasrah, nanti ada pembahasannya di setelah ini. Tetapi setelah ra sukun ini ada huruf isti'la. Lah, ini yang menyebabkan hukumnya jadi beda. Seperti itu. Lanjut. Yang ini kita pending dulu, ini nanti masuk pembahasan selanjutnya. Yang ini yasr, yasr. Ya, bacaan tafkhim. Kenapa? Ada ra hidup didahului oleh huruf mati selain ya, yang sebelumnya ada harokat fathah dan dibaca waqaf, maka harus dibaca tebal. Tapi kalau nggak dibaca waqaf maka tetap tipis. Yasri,
yasri, seperti itu. Tapi karena ini dibaca waqaf, maka harus dibaca tebal, yasr, yasr, seperti itu. Wal watr, wal watr, watr yang sebelah sini yang dihukumi teman-teman ya. Yang wal ini sudah kita bahas ya, namanya adalah idhar qamariyah. Kenapa ada al ta'rif bertemu waw? Itu kita sudah bahas. Yang satunya adalah kita membahas yang namanya ra tafhim dan ra tafhim dulu. Wal watr. Mohon maaf ada notifikasi tidak diinginkan. Wal watr. Watr bacaan tafkhim. Kenapa ada ra hidup didahului oleh huruf mati selain ya yang sebelumnya ada sebelumnya ada harokat fathah kemudian dibaca waqaf. Tapi kalau nggak dibaca waqaf maka tetap dibaca tipis, wal watri, wal watri, karena masuk hukumnya masuk ra tarqiq karena berharokat kasrah. Tapi nanti itu kita bahas. Tapi kalau dibaca waqaf, syaratnya dibaca waqaf teman-teman. Syaratnya dibaca waqaf. Kalau nggak dibaca waqaf maka tetap ini dibaca tipis. Kalau baca waqaf seperti ini, wal watr, wal watr, wal watr, seperti itu. Ashr, ya, bacaan tafkhim. Kenapa ada ra hidup didahului oleh huruf mati selain ya yang sebelumnya ada harokat fathah kemudian dibaca waqaf. Maka karena adanya dibaca waqaf ini loh yang menyebabkan dia dibaca tafkhim. Lah kalau ini yang huruf mati ini adalah ya, maka nanti beda lagi hukumnya, tidak masuk di hukum ra. Wal fajr, wal fajr, wal fajr. Bacaan tafkhim. Kenapa ada ra hidup didahului oleh huruf mati selain ya, dalam hal ini adalah jim sukun. Kemudian sebelum itu didahului pula harokat fathah kemudian dibaca waqaf. Wal fajr, wal fajr, seperti itu. Ya, jadi alhamdulillah kita telah menyelesaikan tentang ra tafkhim versi lanjutan. Ya, semoga di pembahasan kali ini kita lebih mudah untuk menangkap. Karena memang untuk ra tafkhim ini hukum ra secara umum itu memang agak sedikit rumit dan banyak ciri-cirinya teman-teman ya. Jadi memang harus sering-sering untuk kita bahas, dan di pertemuan yang akan datang atau nantilah di video-video yang lain akan kita rincikan lebih mendalam terkait hukum ra ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, mari kita ingat-ingat terlebih dahulu ciri-ciri ra tafkhim dari mulai yang awal. Yang pertama adalah ra yang dibaca tafkhim yang bagaimana? Ra yang berharokat fathah, fathatain, ra dhammah, ra dhammatain, ra sukun didahului oleh harokat fathah atau dhammah. Ra sukun didahului oleh harokat kasrah bertemu hamzah wasol. Ada hamzah wasol. Ra sukun didahului oleh harokat kasrah bertemu huruf isti'la yaitu kha, shad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Kemudian ra hidup didahului oleh huruf mati selain ya yang sebelumnya ada harokat fathah atau dhammah kemudian dibaca waqaf. Maka semua ini harus dibaca secara tafkhim, tebal. Seperti itu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang kemarin ketinggalan di ciri-ciri ra tafkhim yang 3 kemarin, bisa dibuka di link sebelah atas. Itu ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar Al-Qur'an dan jangan lupa jadikan Al-Qur'an sebagai temanmu di dunia maupun di akhirat. Semoga kita senantiasa mendapatkan berkahnya Al-Qur'an dan di akhirat nanti ya, di setiap waktu lah, baik di dunia maupun di akhirat kita selalu mendapatkan keberkahan Al-Qur'an dan juga mendapatkan syafaat Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.